Hai everyone, gimana kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan baik kan? Masih ingat tsunami dahsyat yang melanda Jepang pada tahun 2011 silam? Saking dahsyatnya, tsunami itu memporak-porandakan beberapa kota, memakan korban jiwa hingga 15.269, korban luka sebanyak 5.363, dan korban hilang mencapai 8.526. Bahkan dampaknya cukup luas, sampai negara-negara di sekitar Jepang seperti Taiwan, Filipina, Cina, Indonesia, Rusia, bahkan Amerika Serikat ikut merasakannya. Tsunami itu pun menjadi salah satu bencana yang paling hebat dalam sejarah Jepang. Mundur 7 tahun, pada tahun 2004, Indonesia juga pernah diterjang tsunami di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, tepatnya di kota Banda Aceh. Lebih dahsyat dari yang di Jepang, korban tewasnya mencapai 130.736 jiwa, dan bahkan ribuan hingga puluhan ribu korban jiwa di negara lain seperti Sri Lanka, India, Thailand, dan yang lainnya. Total ada 15 negara yang terkena dampak dari tsunami Samudra Hindia ini. Dan ini menjadi salah satu bencana alam paling mematikan sepanjang sejarah, dan dengan jangkauan yang sangat luas. Kedahsyatan tsunami sangat luar biasa. Sekali laut mengamuk, maka akan sangat luas wilayah yang terkena dampaknya. Namun, apa teman-teman tahu bahwa ada satu bencana air yang paling dahsyat dan paling mematikan sepanjang sejarah peradaban manusia? Pasti tahu lah ya. Benar, air bah. Pasti teman-teman semua sepakat kalau air bah sangat dahsyat, bahkan maha dahsyat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seberapa luas jangkauan air bah pada kala itu. Kita nggak akan bahas apa air bah itu adalah kejadian sejarah atau bukan. Tapi bagi teman-teman yang masih meragukan kebenaran fakta air bah dalam sejarah, kita akan sajikan pemaparannya di video mendatang. Be patient dan simak aja dulu video ini. Kali ini pembahasannya berdasarkan keyakinan bahwa air bah memang pernah terjadi dalam sejarah. Oke, mari kita mulai. Jadi, seberapa luas jangkauan banjir yang tertulis di dalam kitab Kejadian ini? Nah, pada pertanyaan ini aja udah langsung terbagi menjadi dua kubu besar. Yang pertama, mereka yang meyakini kalau air bah itu adalah banjir universal atau yang melanda seluruh bumi tanpa terkecuali. Kubu yang kedua, ya sebaliknya, mereka yang meyakini kalau air bah itu hanya banjir besar yang bersifat lokal atau hanya beberapa wilayah yang dilandanya. Sejak buku karya John Whitcomb dan Henry Morris yang berjudul The Genesis Flood diterbitkan pada tahun 1961, perdebatan antara dua kubu dan dua argumen ini pun semakin panas. Whitcomb dan Morris sendiri dalam buku mereka lebih condong pada keyakinan bahwa air bah itu adalah banjir universal. Sementara para sarjana lain seperti Bernard Ramm dan Davis Young berada di sisi seberang. Mereka dengan yakin mengemukakan bahwa baik Alkitab maupun ilmu pengetahuan sama-sama menunjuk pada banjir yang lokal dan bukan menyeluruh. Hal ini juga mendapat dukungan dari para geolog Kristen yang meneliti dan mayoritas meyakini bahwa banjir lokal yang terjadi. Sementara para teolog justru secara merata terbagi dalam dua kubu ini. Sekali lagi, apabila kita diperhadapkan dengan kasus di mana Alkitab dan sains harus dicocokkan, maka data yang ada akan mengejutkan dan tafsirannya tidak akan mudah. Bagaimana dengan teman-teman? Memilih untuk berada di kubu Whitcomb Morris atau Ramm Young? Haha, sabar dulu, gak usah buru-buru. Kita simak aja dulu dengan baik pemaparan kedua argumen ini. Yang pertama, argumen untuk air bah yang universal. Argumen pertama, dari segi bahasa dan kosakata yang digunakan pada pasal 6 dan 7, maka kita dapat menilai bahwa banjir itu bersifat menyeluruh. Tuhan akan menghapuskan dan memusnahkan seluruh ciptaan yang bernafas di kolong langit pada pasal 6 ayat 7 dan ayat 17. Sebab manusia telah memenuhi bumi dengan dosa. Dalam merealisasikannya, Tuhan memerintahkan seluruh mata air samudra raya terbelah dan segala tingkap langit terbuka. Pasal 7 ayat 11. Juga hujan turun selama 40 hari 40 malam lamanya, dan ini pun menjadi pelengkap bukti bahwa seluruh bumi dipenuhi dengan air. Saat air bah berlangsung, seluruh bumi tertutup oleh air. Ini menjadi ironis. Mengapa? Karena pada saat penciptaan, Tuhan Allah telah memisahkan air yang ada di bawah dengan yang ada di atas cakrawala, dan memisahkan air dengan daratan. Dan yang lebih dalam, kata Tehom yang berarti samudra raya yang muncul dalam Kejadian 1 ayat 2 muncul untuk kedua kalinya dalam pasal 7 ayat 11.
Dengan demikian tampaknya Tuhan mengembalikan keadaan bumi seperti pada waktu masih kosong, belum berbentuk dan kacau. Argumen yang kedua, dikatakan pada pasal 7 ayat 19-20, pada waktu air semakin tinggi, maka ia menutupi segala puncak gunung di seluruh kolong langit sampai kira-kira 15 hasta atau sekitar 6 meter. Dengan catatan ini, mari sebentar kita beralih ke ilmu sains. Salah satu sifat air adalah selalu berusaha membentuk permukaan yang rata. Maka bagaimana mungkin air bah tidak melanda seluruh bumi apabila seluruh puncak gunung di kolong langit tertutupi? Apa mungkin jika kita meletakkan batu-batu kecil dan besar di sebuah bak, kemudian mengisi bak itu dengan air sampai batu besar tenggelam dan ditutupi air, dan sementara batu yang lebih kecil masih belum tenggelam? Mustahil. Argumen ini sungguh masuk akal. Oke, kita masuk argumen ketiga. Mustahil ada makhluk hidup yang mampu bertahan menghadapi banjir yang maha dahsyat ini. Ditegaskan pula dalam pasal 7 ayat 23 bahwa segala makhluk hidup yang ada di bumi dihapuskan dan hanya Nuh dan segala yang bersamanya di dalam bahtera yang selamat. Oleh karena itu, apabila air bah ini hanya bersifat lokal, mengapa Nuh diperintahkan untuk membawa segala jenis hewan ke dalam bahtera untuk menghindarkannya dari kepunahan? Bukankah banyak binatang yang akan selamat dari air bah itu apabila mereka lari menjauh darinya, terlebih binatang yang tinggal jauh dari wilayah Mesopotamia, wilayah Nuh saat itu? Mungkin yang di wilayah yang saat ini adalah Eropa, atau bahkan Indonesia. Dan setelah air bah itu berlalu, wilayah Mesopotamia dapat kembali dipenuhi segala jenis binatang. Argumen ini pun masuk akal. Argumen keempat adalah mengenai bahtera itu. Panjangnya sekitar 300 hasta atau 135 meter, lebarnya 50 hasta atau 22,5 meter, dan tingginya 30 hasta atau 13,5 meter. Ukuran yang sangat besar. Ukuran sebesar ini mampu menampung ribuan binatang, jauh lebih banyak daripada yang diperlukan jika hanya banjir lokal yang terjadi. Oke, argumen kelima adalah mengenai lamanya air bah itu. Nuh berada di dalam bahtera selama air bah berlangsung, kira-kira 370 hari, lebih dari 1 tahun. Dan menurut John J. Davis, banjir selama itu sudah pasti merupakan banjir yang universal. Argumen keenam, mengenai populasi manusia. Oleh karena tujuan utama air bah adalah untuk memusnahkan seluruh manusia, maka banjir lokal Mesopotamia tidaklah sanggup melakukannya. Mengapa? Karena dengan usia manusia yang ratusan tahun kala itu, tentu keturunannya sudah sangat banyak, dan mustahil berjuta orang tinggal hanya di wilayah sekitar sungai Efrat dan Tigris. Apakah orang yang di luar wilayah itu selamat? Jika demikian, maka tujuan Tuhan tidak tercapai. Apakah Tuhan yang malang dan gagal? Dan apabila tidak seluruh manusia yang musnah, maka Rasul Petrus tidak akan mensandingkan kejadian air bah ini dengan penghakiman kelak. Tidak akan, kecuali air bah itu meliputi seluruh manusia seperti penghakiman. Dan argumen ketujuh, yang terakhir, argumen sederhana yang menjadi favorit saya. Pada saat air bah sudah selesai, Tuhan Allah berjanji pada Nuh bahwa Dia tidak akan pernah lagi mendatangkan air bah seperti itu dan menghancurkan bumi dengannya. Pasal 9 ayat 11. Mengingat begitu banyak banjir besar lokal yang melanda planet ini setelah kejadian itu, termasuk tsunami Jepang dan Indonesia tadi, rupanya hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah tidak menepati janjinya dan Dia adalah pembohong. Atau itu justru membuktikan bahwa air bah zaman Nuh adalah banjir besar yang universal. Itulah argumen dari kubu banjir universal. Saya sangat bersyukur apabila teman-teman diberkati melalui video ini. Oke, keep your faith, your hope. Tapi bohong. Tunggu dulu. Tidak elok rasanya kalau kita hanya memaparkan argumen satu pihak. Saya tidak mau pilih kasih. Kalau begitu, video ini bersambung ke episode kedua. Silakan klik dan lanjutkan.